Maaf, kemarin kita cuma belajar setengah jam saja ya, karena ada tamu nenek-nenek ya, kasihan ya, beliau ini jalan agak jauh sekali ya, jadi tidak mentolo untuk membiarkan beliau terlalu lama. Jadi hari ini kita akan mengulang tentang mubtada dan khobar ya. Iftahna kitab as-safha at-tsalis wa sitin ya, dibuka kitabnya halaman 63. Halaman 63 tentang mubtada dan khobar. Pembahasannya kita jadikan satu ya, mubtada dan khobar ini karena bergandengan. Mubtada ya, mubtada itu artinya yang mengawali ya, artinya yang berada di awal ya, mubtada. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan mubtadi'un ya, mubtada'un ya. Yang berada di awal mubtada. Kemarin kita sudah belajar ya macam-macam jumlah atau kalimat ya. Jumlah itu ada dua kemarin ya yang kita pelajari, ada ismiyah dan fi'liyah. Yang ismiyah ini nanti susunannya adalah mubtada ya, mubtada dan khobar ya, dan khobar. Apa nih khobarnya di sini aja, dan khobar ya. Nah, adapun yang fi'liyah ya, yang fi'liyah ini nanti dia ada yang namanya fi'il dan fa'il ya, ada yang namanya fa'il ya, ada yang namanya maf'ulun bih ya, maf'ulun bih ya, dan lain-lain. Jadi ketika kita membahas mubtada dan khobar, maka yang kita bahas tentunya adalah jumlah ismiyah, bukan fi'liyah. Nah, aku lihat di sini ya. Jadi ketika kita melihat suatu kalimat, ya, suatu jumlah, misalkan adalah Nasoro, ya, Nasoro Muhammadun Ahmad, ya, Nasoro Muhammadun Ahmad. Karena di sini adalah fi'liyah, ya, maka kita yang harus kita cari apa? Fa'il dan maf'ulun bihnya, ya, karena dia adalah fi'liyah. Namun ketika kita menemukan sebuah kalimat, misalnya ya Muhammad, ya tilmid, ya, maka ini adalah susunannya jumlah ismiyah. Maka yang kita cari adalah mubtada dan khobarnya. Paham? Ya. Naam. Lanjut pembahasan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar itu wajib rofa, ya, dia di i'rabnya adalah rofa. Rofa, alamat rofanya bisa kalian lihat di halaman 58 ya, alamat rofanya di halaman 58. Di situ ada ringkasan ya. Kalau dia isim mufrad, maka alamat rofanya dengan dhammah ya. Kalau dia isim maksur dengan dhammah muqaddarah dan seterusnya. Nah, mubtada yaitu isim rofa ya atau marfu dan makrifat. Di situ ada tulisannya makrifat yang jatuh di awal jumlah atau yang mengawali jumlah tersebut ya, makanya disebut dengan mubtada. Dan khobar adalah penyempurna atau penjelas mubtada. Khobar adalah penyempurna atau penjelas mubtada tersebut. Pola pembuatan jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab, jika dia adalah jumlah ismiyah, susunannya adalah mubtada khobar. Sudah saya jelaskan barusan. Ya. Susunan dalam membuat kalimat
Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada SPO, ya, SPO, subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab itu tadi ada dirinci, kalau dia jumlah ismiyah maka dia dari M dan kho, ya, M dan kho, ya, maksudnya mubtada dan khobar. Ya, kalau dia jumlahnya fi'liyah maka dia ada fa'il, ada maf'ulun bi dan sebagainya. Cara menyusun mubtada dan khobar ya harus sesuai dua syarat ini. Yang pertama sesuai dengan jumlahnya, ya, adatnya. Adatnya harus sama. Terus yang kedua, nau'nya. Nau. Ya, ada di sini ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak. Ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar. Nau di sini ada muannas, ada mudzakkar. Ya. Cuma ada dua ini toh, ada muannas, ada mudzakkar. Tidak ada yang namanya abu-abu dalam bahasa Arab di sini ya. Jenis kelamin yang abu-abu nggak ada di sini. Cuma ada mudzakkar dan muannas. Thayyib. Dua hal ini ya harus sama ya antara mubtada dan khobar. Contoh ya tadi Muhammad ya tilmid ya. Muhammad tilmidun. Muhammad tilmid. Mana mubtadanya? Perlu diingat di sini mubtada itu jatuh di awal, kemudian dia adalah ma'rifat. Muhammad di sini ma'rifat. Maka dia menjadi mubtada. Dan diingat mubtada adalah isim rofa. Isim yang marfu, isim yang dirofa. Rofanya ini karena Muhammad adalah isim mufrad, maka rofanya dengan dhammah. Ya, dengan dhammah. Kemudian karena kata Muhammad bukan mamnu minas sorfi, maka dia boleh ditanwin menjadi Muhammadun. Ya, Muhammadun. Dia menjadi mubtada. Maka i'rabnya adalah Muhammad mubtadaun marfu'un. Marfu'un bi dhammah di annahu ismun mufrad. Isim mufrad. Muhammadun mubtadaun marfu'un yang dia adalah rofa bidommah, rofanya dengan dhammah di annahu isim mufrad. Kemudian tilmid. Tilmid di sini ya, dia nakiroh. Untuk khobar dia boleh nakiroh. Ya. Mubtada'nya ma'rifat, khobarnya nakiroh. Boleh-boleh saja ya. Memang khobar kebanyakannya nakiroh. Karena khobar itu bukan khobar itu hanya sebagai penjelas ya, bukan tokoh utama ya. Tokoh utamanya di sini adalah Muhammad. Muhammad ngapain? Muhammad itu apa? Nah, ini dijelaskan oleh khobar. Karena khobar itu kedudukannya memang sebagai penjelas saja, sebagai penyempurna saja. Kalau kita berkata Muhammad tok, ya Muhammad saja, maka belum jelas. Jumlahnya belum sempurna. Namun setelah kita kasih tilmid, ya Muhammad adalah seorang murid, maka di situ sudah jelas, sudah titik kalimatnya, ya. Maka tilmid di sini dia menjadi khobar. Khobar adalah isim rofa, ya. Dia makanya dirofakan dengan doma, ya dirofakan dengan doma. Tilmidun, ya dia bukan mamnu minas sorfi, makanya boleh ditanwin. Tilmidun. Cara mengartikannya ditambahkan kata adalah. Muhammad adalah seorang murid. Ya, Muhammad adalah seorang murid. Ditulis sendiri ya. Apa namanya? Kalimat bahasa Indonesianya atau terjemahannya ya agak susah nulisnya. Muhammad adalah seorang murid. Mubtada khobar cara pengertiannya ditambahkan dengan adalah. Ya. Untuk membedakannya dengan sifat. Nanti kita akan belajar tentang sifat. Nah, di sini i'rabnya tilmid adalah khobar. Khobarnya siapa? Khobarul mubtada ya, khobar ya. Khobarul mubtada. Khobarul mubtada ya. Marfu'un
dia adalah rofa. Dengan apa rofanya? Dengan dhammah. Ya. Di dhammah. Kenapa kok rofanya dengan dhammah? Li'annahu isim mufrad. Sampai sini paham? Yang mau bertanya, tafadholi. Paham, insya Allah. Insyaallah. Yang lainnya? Paham insyaallah. 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 Ya. Nah, Ana coba ya. Ana coba kasih pertanyaan dahulu. Ya. Ana coba kasih pertanyaan dulu yang hadir Mbak Arini, Gani, sama Mbak Mutaki. Contohnya ini. Muhammad. Ya, lagi suka nama Muhammad ya. Muhammad Rasul. Muhammad Rasul. Coba Mutaki. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah, Nah, kalau ismnya berarti harus ada apanya? Ada mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Muhammad sebagai mubtada, Rasulullah Muhammad sebagai khobar. Rasulullah. Muhammad sebagai mubtada. Rasulullah apa Rasul yang jadi khobarnya? Rasul. Ya, Rasulullah. Ya, Rasulullah dia menjadi khobar. Ya. Kalau soalnya kalau cuma Rasul, ya itu juga belum jelas juga ya. Rasulnya siapa ya? Rasulullah. Ya. Muhammad di sini coba di i'rab, dia adalah mubtada, terus mutaki ya. Ya, marfu Dengan di dhammah li'annahu isim mufrad. Oh, toyib ya, makrifat ini ya Muhammadnya ya. Kemudian Rasul, ya Rasulu. Tadi Muhammadun ya dibacanya Muhammad Rasulu. Rasulnya Marfu bi dhammah li'annahu mufrad. Ya, isim mufrad. adalah khobar mubtada ya. Rasul khobarul mubtada ya. Ya. Marfu'un bidhoma lianahu isim mufrad wa huwa mudhof ya, ditambahi wa huwa mudhof karena dia iya, wa huwa mudhof. Adapun Allahi dia menjadi mudhofun ilaihi ya. Allah di sini menjadi mudhofun ilaihi. Nah, sekarang ganti Mbak Arini. Zainab Zainab maridoh. Coba di i'rab Mbak Arini. Zainabu maridatun, Zainabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad. Isim mufrad ya. Dan dia ini isim mufrad dan juga dia dari mano minasorfi ya. Makanya Zainabu ya, bukan Zainabun ya. Zainabu ya, karena dia itu mano minasorfi ya. Kemudian maridoh dia menjadi khobarul mubtada'i ya, marfu'un bin dhamma li'annahu isim mufrad ya. Dilihat di sini ya, Zainab muannas ya, Zainab muannas atau perempuan ya. Kemudian maridoh ya, dia juga adalah sifat untuk muannas ya, sifat muannas.
karena ada ta marbutohnya. Ya. Di sini isim mufrad, ya. Jumlahnya satu, jumlahnya satu. Kemudian nau'nya mu'annas, di sini juga mu'annas. Ya. Maka di sini sudah benar menjadi jumlah ismiyah yang berupa mubtada dan khobar. Kemudian Mbak Ganis. Ya, Mbak Ganis. Nih. So, imata. Imata. Hmm. Gimana nih? Imatani. Imah apa imah? Mbak Garnis? Mbak Garnis? al al-mubtada. Oh, sebentar, ini artinya apa ya? Imah. Dari kata soma, yasumu, sauman, imun. Ya, isim fa'il ya. Untuk mudzakarnya im. Ya. Ana imun. Ya. Aku adalah seorang yang berpuasa. Kalau imah, orang yang berpuasa Perempuan. dan jenis kelamin perempuan. Ya. Kalau ini imatani, Berdua dua orang. dua orang ya, dua orang. Nah, ini kan isim fa'il ya. Kalau misalkan ini nama orang, ya biar tidak ribet tidak tercampur atau bingung ya dengan isim fa'il, maka di sini boleh ditambahkan alif lam ya namanya ya. Jadi imah ya, nama imah, nama ya ini ya, di sini nama ya, nama alam ya. Nama imah di situ ditambahkan alif lam, as-imah ya, as-imah yaitu nama orang ya. Imah di sini nama orang ya, dua nama orang, berarti dua orang imah yang namanya imah, dua imah ya. Dua sahabat yang namanya sama-sama imah ya. Keduanya adalah mubtada khobar tambahkan adalah. Keduanya adalah imatani, dua orang yang berpuasa. Keduanya adalah dua orang wanita yang berpuasa. Maka imatani di sini coba di-i'rab Mbak Garnis. Dia ma'rifat, jatuh di awal jumlah ismiyah, berarti dia adalah ini jumlahnya apa? Ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah karena diawali dengan isim. Kalau ismiyah berarti ada mubtada dan Khobar. Ya, mana mubtadanya? Mubtadanya as-shaimatani. As-shaimatani. Ya, dia terus rofa. Khobarnya rofa. Alamat rofanya dengan apa? Alif. Alif di mana? Isim musanna. Ya, li'annahu min isim musanna. Li'annahu isim musanna. Kemudian imatani. Udah belum bisa ngirim. Gimana? Khobar. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Ya. Rofa apa nasab apa jer? Rofa. Rofa ya, dengan
dengan alif, Alif. li alif, li'annahu apa ya? Li'annahu Isim iya isim musanna ya. musanna Isim juga musanna. ya. Karena mubtada dan khobar itu harus sesuai dalam dua hal, yaitu adat sama nau. Ya, adatnya dua. Naunya di sini mu'annas, di sini juga mu'annas ya. Sudah benar dia menjadi mubtada dan khobar ya. Mafhum ya insyaallah ya. Agar lebih paham ya, bisa dilihat nih di halaman 63 ya. Contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad mufrad. Mudzakkar. Qaimun mufrad mudzakkar. Muhammadani musanna mudzakkar. Qaimani mudzakkar musanna. Ya. Muhammaduna jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar. Qaimuna juga jamak mudzakkar. Al-muslimatu. Al-muslimatu di sini muannas mufrad. Qaimatun muannas mufrad. Al-muslimatani musanna muannas. Qaimatani musanna muannas. Al-muslimatu muannas jamak. Qaimatun muannas jamak. Adapun contoh yang salah di sebelahnya Muhammadun qaimatun. Yang benar gimana, Mbak Garnis? Muhammadun qaimun. Qaimun, thayyib. Muhammadani qaimun. Ini juga salah ya. Kemarin sudah dibenarkan ya oleh teman kalian ya. Muhammadani qaimani. Al-muslimatu harusnya adalah qaimatun. Ya, qaimatun. Harus disesuaikan adat dan nau'nya. Nah, ayo nastamir ya, kita teruskan di bawahnya ini ya. Mubtada dapat berupa 3 macam ya. Mubtada itu bisa berupa 3 macam. Adapun contoh yang ini as-shaimatani, ya. Di sini as-shaimah di sini dia adalah dari isim mu'rab ya. Dia dari isim mu'rab. Kemudian yang contoh di atas juga Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna itu semua adalah isim mu'rab. Isim mu'rab, dia menjadi mubtada. Nah, kemudian ternyata tidak hanya dari isim mu'rab saja. Mubtada juga bisa dibikin dari ya, yang nomor 2 isim mabni. Ya, yang nomor 2 adalah isim mabniyun. Isim mabni. Isim mabni kita sudah mempelajari, ada isim domir, ya ada domir rofa, ada domir ada yang munfasil, ada yang mutasil, ya. Kemudian ada isim isyarah, ya. Ada isim isyarah, ada isim mausul, isim syarat. Contohnya di situ nahnu muslimani, nahnu. Kita ingat bahwa tadi mubtada dia harus di awal kemudian dia ma'rifat. Nahnu, ya. Nahnu kami, dia makrifat. Kami itu sudah makrifat, sudah jelas ya. Dia adalah domir rofa munfasilun. Ya, domir rofa munfasilun. Semua domir semuanya adalah makrifat. Muslimani, ya, muslimani. Ya, ini sudah sesuai ya. Nahnu ini berarti 2 orang aja. Muslimani berarti dia adalah mudzakkar. Hada fadlun ya, hada ini adalah ya keutamaan dari Allah. Hada di situ apa nih, anak irab dulu. Nahnu ya. Di sini irabnya ya, nahnu dia adalah mubtada ya, marfuun kok marfu.
Kalau isim mabni dia bukan marfu ya, tapi fi mahal. Kenapa kok fi mahal? Ya karena dia nggak punya apa namanya alamat rofanya isim yang lainnya. Dia adalah isim mabni. Mubtadaun ya fi mahalli rofin. Fi mahal, ya, fi mahal itu digunakan untuk mengirob ya isim-isim yang mabni, ya isim-isim yang mabni atau isim-isim yang tidak tercantum di dalam halaman 58. Ya, di situ halaman 58 kan ada isim mufrad, ada isim maksur sampai dengan asmaul khamsah dan manuk min as-sorfi. Ya, nanti ada isim yang lain. Nah, contohnya di sini isim mabni. Isim mabni tidak dicantumkan di halaman 58, maka dia adalah fi mahalli. Fi mahalli artinya adalah menempati. Ya, nahnu di sini ya, dia itu hanya menempati tempatnya rofa. Paham ya di sini ya? Jadi nahnu dia itu mabni. Dia tidak bisa rofa, dia tidak bisa nasab, tidak bisa jer ya, tapi dia hanya sekedar menempati tempatnya rofa, ya, menempati tempatnya rofa fi mahalli rofin di annahu ya ismu domir, ya isim domirin, domir ya, dia adalah isim domir karena dia adalah isim domir. Anak ulangi, nahnu mubtadaun fi mahalli rofin di annahu ismu domirin, ya dia adalah dari isim domir. Oh ya, adapun muslimani, ya muslimani di sini dia menjadi khobar, ya. Dia irobnya tetap marfu, ya, karena dia bukan isim mabni, tapi dia adalah isim mu'rob, ya. Marfu'un bi alif, di annahu isim musanna. Marfu' bi alif, di annahu isim musanna. Mafhum ya? Untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Hada. Ya. Hada fadlun minallahi. Coba Mbak Arini. Hada di i'rab. Naam. Hadza mubtada'un fi mahalli raf'in li'annahu isim isyarah. Thayyib. Fadlun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi bi dhammati li'annahu ismun mufrad Thayyib. min Minallah adalah jer dan majrur. huruf jar Allahi isim majrur Thayyib. bimin. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Contoh yang ketiga. Alladzi fil baiti ustadun. Yang berada di rumah tersebut adalah seorang ustadz. Coba di i'rab Ummu Hasan, Nanda. Hadira Ummu Hasan. Belum hadir tadi di grup bilangnya telat, Oh, masih ada keperluan katanya. berarti Ummu Taki dicoba. Alladzi mubtada fi mahalli raf'in li'annahu isim mausul. Baik. Terus Fi apa? di baiti jer dan majrur. Dia bukan khobar ya, dia bukan khobar. Di i'rab dulu aja sebagai jar dan majrur ya. Iya, Isim majrur. al-bait isim majrur. Ustad, Ustaz, khabarnya ya? iya, dia adalah khobar mubtada ya. Oh gitu, berarti. Oh iya. Ustadu khabar mubtada marfu
bidomah li'annahu isim mufrad. Baik ya. Jangan ragu bilang ustadun gitu ya. Dengan tanwin ustadun. Kalau ustadun nanti jadi mahal masuk. Kenapa kok bukan fil bait yang menjadi khobar? Ya. Kenapa kok bukan fil bait yang menjadi khobar? Ya. Nanti akan kita ketahui ketika kita membahas ini nih. Khobar juga dapat berupa 3 macam. Ya. Kita tinggalkan dahulu skip. Kemudian soal yang keempat ya, bukan soal. Contoh yang keempat, mayyazro yahsud. Coba Mbak Garnis di Iraq. Bingung. Man, Man, ya, man itu man siapa gitu? nah ini itu ada dalam ruang apa nih agak rame nih, masih di depan dekat jalan raya. Di situ ada dalam kurung isim syarat ya, ada dalam kurung isim syarat. Berarti dia artinya adalah barang siapa. Barang siapa yang menanam dia akan menuai atau memanen. Ya. Man di situ adalah mubtada. Ya. Man adalah mubtada fi mahalli raf'in di annahu isim syarat. Ya. Di annahu isim syarat. Untuk isim syarat ini aslinya nggak cuma soal mubtada dan khobar aja ya. Nanti kita akan belajar tentang apa namanya jawab syarat juga ya. Jadi untuk isim syarat yang ini kita tinggalkan dulu. Nanti insya Allah kita bahas lagi ya di belakang ya. Intinya kita tahu bahwa man di situ dia menjadi mubtada fi mahal ya. Mubtada yang fi mahal. Baik ya. Jadi untuk semua isim mabni, i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in. Kemudian yang ketiga, ya kemarin yang udah kita bahas sedikit ya. Yang ketiga ya karena kemarin keburu-buru ya kita ulang lagi. Dari masdar mu'awal. Dari masdar mu'awal. Mu'awal. Awwala yu'awilu. Mu'awalan. Ya, mu'awal. Ya, masdar mu'awal. Di sini adalah masdar yang ditakwil gitu ya. Intinya masdar yang ditakwil. Ditakwil dari mana? Dari an, ya. Masdar yang ditakwil dari mana? Dari an plus fi'il mudhari. Apakah masdar mu'awal cuma an plus fi'il mudhari? Ya tidak, ya. Tapi untuk pembahasan ini kita hanya belajar an plus fi'il mudhari saja, ya. Masdar mu'awal yang dibahasan sini kita batasin cuma bahas an plus fi'il mudhari ya sesuai kitab. Ya adapun masdar mu'awal yang lain nanti ya. Kita fokus ke yang satu ini yaitu an plus fi'il mudhari. Di sini contohnya, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Contohnya adalah antasumu, ya. Antasumu, antasumu, khairul lakum, ya, khairul lakum. Ini annya plus ini fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya adalah dhamir apa ini? Tasumu, ya, soma yasumu, tasumu, tasumani, tasumuna, ya, tasumuna. Di sini ya berarti dhamirnya adalah antum. Ya, dhamirnya adalah antum. Antasumu, ya. Agar ya puasa kalian itu, kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian, antasumu. Nah, kemudian dari antasumu ini bisa diambil masdar. Ini kan fi'il mudhari' ya.
ini nanti bisa kita bikin masdar. Masdar apa? Masdar yang muawal, yang ditakwilkan ya. Muawal itu artinya yang ditakwilkan dari ini tadi. Caranya gimana? Ini tasumu. Tasumu ini adalah dari fi'il soma. Soma yasumu. Masdarnya apa? Sauman. Ya. Masdarnya sauman. Ya kan? Yang lupa nanti bisa dilihat lagi di pelajaran tasrif ya kemarin ya. Sauman. Nah, ya udah kita taruh nih di sini menjadi saum ya, saum. Saum. Nah, kemudian dia domirnya antum, berarti saumukum. Nah, menjadilah di sini masdar ya. Ini sudah masdar, bukan fi'il lagi. Nah, ini namanya masdar muawal. Ini masdar yang ditakwil dari antasumu menjadi saumukum khairul lakum. Ya, maka ini nanti artinya adalah saumukum khairul lakum, bahwa puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Dari sini ada yang bingung? Izin bertanya, Om. Ya. Tadi tasumu fi'il mudhari dhamir antum. Harusnya tasumuna. Kenapa cuma tasumu, Om? Ya, so ya benar ya, harusnya adalah tasumuna. Ya, tasumuna. Nah, ini karena dia kemasukan an ini dia fungsinya adalah menasabkan fi'il ya. Sebentar ya. Nastamir ya. Tasumuna ya, dia adalah tasumuna kemasukan an ya. An ini dia punya fungsi menasabkan. Fi'il mudhari dhamir antum ini nasabnya yaitu dengan membuang nun ya, maka menjadi tasumu. Adapun alif ya, alif ini adalah alif mufarriqah, yaitu alif yang membedakan mana isim mana fi'il. Karena ada alifnya maka dia adalah fi'il ya, bukan isim. Maka menjadilah antasumu khairul lakum. Mafhum sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Ada lagi yang belum paham? Bisa kasih contoh lagi di kalimat lain enggak? Oh ya, toyib. Ya. Contoh yang lain, misalkan ini nih. Kemarin ya kata hudud. Antahduri amniyati ya, kehadiranmu adalah angan-anganku ya, kehadiranmu adalah angan-anganku ya. Aslinya ini adalah tahdurina dia adalah domainnya anti ya, tahdurina. Karena dia kemasukan an di sini ya, kemasukan an, maka dibuang nonnya menjadi tahduri ya, menjadi tahduri. Ini domainnya anti ya. Domainnya anti. Antahduri amniyati. Amniyati itu angan-anganku ya. Hanya angan-anganku semata saja kehadiranmu itu ya. Artinya ya ini mungkin dia menunggu kehadiran seorang ibu atau saudarinya ya, tapi nggak datang-datang, maka dia mengatakan antahduri amniyati, cuma angan-anganku belaka ya. Maka di sini ya tahduri ya, kita lihat dia fiilnya dari apa? Dari kata hadoro ya. Hadoro yahduru ya, huduron ya, huduron, masdarnya huduron. Maka untuk menjadikan dia masdar muawal
Ya, kita cari nih masdarnya apa? Hadoro, yahduru, huduron atau hadaron. Maka di sini menjadi hudur. Ya. Hudur. Nah, kemudian domirnya apa nih? Domirnya anti menjadi huduru ki. Huduru ki. Huduru ki. Ya, amniyati. Ya, di sini langsung ke sini amniyati. Ya. Kedatanganmu, angan-anganmu adalah angan-angan. Sudah paham Mbak Ganis? Jadi cara membuatnya ya ini dicari dulu masdarnya. Masdarnya apa? Ya, kita kan udah belajar ya jadi kemarin ya dari fi'il mudhari masdarnya apa ya. Nanti baru kemudian domirnya itu diganti menjadi domir ya domir jer. Di sini menjadi domir jer. Domir jer mutasil. Masih bingung? Insya Allah udah izin ke belakang sebentar. Tenang aja ya, soalnya memang banyak yang nggak paham soal masdar muawwal. Banyak yang nggak paham masdar muawwal dan kebanyakan ya nilai-nilai pada jeblok itu pada pembahasan masdar muawwal. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi dengan masdar muawwal. Apalagi ketika kita membahas tentang jumlah fi'liyah akan banyak kita temui masdar muawwal. Adapun kalau di mubtada ini masih terbatas ya, terbatas karena sedikit sekali contoh dalam Al-Qur'an. Adapun yang jumlah fi'liyah insya Allah banyak ya. Masdar muawwal. Nah, kita lanjutkan dahulu. Pada asalnya mubtada itu harus ma'rifat, tetapi dia boleh nakirah apabila dengan syarat 3 hal, yaitu didahului oleh huruf nafi atau istifham. Nafi ya, nafi artinya penafian, yaitu artinya apa itu tidak ya. Nafi itu artinya tidak ada, penafian. Ini ya contohnya ailahun. Yang istifham ya ini ya. Ailahun ma'allah. Apakah ya? Apakah ada Tuhan bersama dengan Allah? Apakah ada Tuhan yang lain? Ailahun ma'allah ya. Di situ adalah huruf istifham ya. Di situ adalah huruf istifham ya. Ilahun ya. Ilahun di situ bukan ma'rifat tapi nakirah ya. Di situ nakirah. Ilahun. Mubtada di situ ya ilahun. Ilahun ya di situ adalah mubtada dan dia adalah nakirah ya. Kenapa dia boleh nakirah? Karena ada ya, ada huruf istifham. Kemudian irobnya gimana? Irobnya sama, yaitu dia tetap marfu ya, marfu. Ya. Marfu dengan dhammah, di dhammah di annahu isim mufrad ya, sama. Kemudian contoh yang kedua, ma dhalimun najihun, tidak ada. Ya, itu namanya penafian, tidak ada. Ya, ma dhalimun, tidak ada orang yang zalim itu dia seorang yang sukses, nggak ada ya. Kalau sukses pun paling cuma sukses apa ya? Sukses apus-apusan ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia disifati. Ya. Kalau isim nakiroh kemudian disifati, maka dia menjadi makrifat ya. Dia boleh menjadi mubtada. Mubtada yang nakiroh diberi sifat. Contohnya tolibun, ya. Tolibun dia nakiroh. Ya. Mujtahidun, ya. Mujtahidun dia menjadi sifatnya tolibun. Ya. Kemudian fil fasli ya, berada di dalam kelas. Talibun mujtahidun fil fasli. Yang ketiga, apabila dia mudhof. Contohnya khatamu dhahabin ya. Cincin ya, cincin emas ya, haramun adalah haram. Khatamu ya, khotamu di situ khotamun di situ adalah nakirah ya, kemudian dia menjadi mudhof menjadi khotamu dhahabin
maka dia boleh menjadi mubtada. Paham ya di sini ya? Aslinya khatamun saja tidak boleh. Tapi karena dia bersambung dengan dahab, maka dia boleh menjadi mubtada. Itu tiga hal ya, tiga hal pengecualian ya. Ada pertanyaan untuk yang tiga hal ini? Izin bertanya, yang contoh nomor 1, ilahun ma'allah, ilahun tadi mubtada, berarti ma'allahnya khabar. Iya. Nanti insya Marfu'nya Allah akan kita bahas ini ya. Setelah ini, khobar juga dapat berupa 3 macam. nah. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak ada ini ya, PR-nya bikin ya jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah yang dia itu berasal dari mubtada khobar. Ya, mubtadanya dari ini ya, yang pertama dia dari isim mu'rab, kedua dari isim mabni, yang ketiganya dari masdar muawwal. 3 mubtada khobar jumlah ismiyah. Yang pertama mubtadanya dari isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiganya dari masdar muawwal. Masih ada 8 menit, ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Nah, kita buat ini ya, kredit khobar ya. Khobar ya. Tadi sudah mubtada, sekarang khobarnya, pasangannya ya. Dia bisa dari isim dhohir. Isim dhohir itu isim yang nampak. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, Muhammad itu adalah isim dhohir ya. Isim zohir itu ya begini. Apa bedanya isim mu'rab, isim mabni, ya, kemudian masdar muawal sama isim zohir? Bedanya biar kalian tidak bingung. Ya, tadi di mubtada kan kita bahas ya. Mubtada bisa berupa dari isim mu'rab, dari isim mabni. Terus kemudian yang khobar ini kenapa kok ditulisnya isim dohir, kok bukan isim mu'rab, isim mabni? Ya. Isim dohir itu adalah isim yang nampak. Ya, isim yang nampak. Ya. Kemudian isim yang nampak maka dia juga bisa terdiri dari isim mu'rab. Ya, contohnya Muhammad. Muhammad dia ini dohir nampak. Dia juga mu'rab, bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian isim mabni, hada. Hada. Kemudian apalagi tadi? Alladzi. Alladzi, alladzina, allati, dan sebagainya. Dia juga nampak. Hada, nampak ya. Ini nampak ya. Ini adalah pena misalnya. Nampak ya. Ininya itu nampak. Alladzi juga nampak. Kemudian kita juga pernah membahas yang namanya domir mustatir. Ya, domir mustatir. Ingat ya, ada yang domir tersembunyi. Nah, yang namanya domir tersembunyi berarti dia tidak tampak. Berarti dia bukan isim domir. Paham ya? Nah, inilah perbedaannya isim dohir, isim mu'rab, sama isim mabni. Ya. Isim dohir berarti dia hanya sekedar pokoknya nampak. Ya, itulah yang namanya isim dohir. Kemudian yang kedua dari jumlah. Ya, jumlah itu ada 2, yaitu jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya. Sekarang kita bahas mubtada dan khobar. Mubtada plus khobar ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Kemudian ternyata khobarnya ini dia juga berupa jumlah juga, yaitu mubtada dan khobar. Yaitu dia jumlah ismiyah. Kemudian bisa juga dia berupa jumlah fi'liyah,
yaitu dari fa'il dan maf'ulun bih atau yang lainnya, ya. Maka khobar ini dia bisa berupa jumlah ini ya, dua jumlah ini, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Paham? Jadi ada jumlah di dalam jumlah. Contohnya di sini ya, at-tilmidu, ya, at-tilmidu, at-tilmidu ummuhu maridotun. Maridotun. Ya. Seorang murid itu ya atau murid itu ya adalah ibunya seorang yang sakit atau seorang perempuan yang sakit. At-tilmidu dia menjadi mubtada. Ya. Adapun ummuhu maridotun ini adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena dia dahului dengan isim, ya. Jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini adalah khobarnya at-tilmid. Paham? Jumlah ismiyah ini adalah khobarnya at-tilmid. Jadi nanti i'rabnya adalah ummuhu maridotun, jumlah ya. Dia jumlah ismiyah. Ya. Khobarul mubtada fi mahalli raf'in ya. Fi mahalli raf'in, i'rabnya fi mahalli raf'in. Contoh yang kedua, at-tilmidani ummahuma maridotani. Dua orang murid itu adalah ibu keduanya ya, bukan kedua orang tuanya, tapi ibu keduanya sedang sakit ya, adalah wanita yang sakit. Mungkin bingung ya. Kalau bingung kita fokus ke contoh ini dulu ya. Dari contoh ini ada yang bingung nggak? At-tilmi itu ummuhu maridotun. Ini diemnya karena bingung atau nggak tahu yang ditanyakan apa? Paham Om, insyaallah. Paham. Yang lainnya, Mbak Garnis? Masih bingung pengertiannya. Pengertian yang khobar dari jumlah, gitu ya? Iya, yang jumlahnya ada dua. Yang jumlahnya ada dua. Jadi gini ya, kita ingat bahwa khobar tadi adalah penjelas atau penyempurna mubtada. Ya, mubtada di sini adalah at-tilmid. Kalau kita mengatakan at-tilmid saja, kan itu belum sempurna. Nah, kan kemudian ditambahkan tilmid apa sih? Tilmid yang mana? Tilmidnya kenapa? Oh, itu loh, tilmid yang umminya maridoh. Tilmid yang uminya maridoh di sini ya, uminya maridoh di sini dia adalah jumlah ismiyah. Kenapa kok jumlah ismiyah? Karena dia di sini membentuk jumlah sendiri, ya. Membentuk jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya ini ummi, ya. Ummu di sini menjadi mubtada, ya. Di sini menjadi mubtada yang dia itu bersambung dengan domir. Hunya kemana? Hunya kembali ke sini. Ya, cirinya, ciri jumlah ismiyah yang dia menjadi khobar adalah ada domir yang kembali ke muktadanya. Paham? Ada domir di sini yang kembali ke mubtada. Ummuhu, hunya siapa? At-tilmid. Ya. Ummuhu maridotun. Nah, maridoh ini adalah sesuai dengan umum, yaitu sesuai dengan nau dan sesuai dengan adatnya. Umun di sini mufrad,
muannas. Di sini juga mufrad muannas. Paham? Maka dia menjadi khobarnya umum. Ya. Maridotun dia menjadi khobarnya umum. Sudah paham ya? Coba Ana tanya. Di sini maridotun kenapa dia di sini menjadi khobar? Khobarnya umum, bukan menjadi sifatnya umum. Ya. Karena apa? Karena umuhu dan maridotun dia